Oh itu. Yang pertama, barang bukti yang diamankan dan disita oleh penyidik tentunya dibutuhkan dalam proses pembuktian dalam penyidikan perkara ini. Ya, tentunya semua itu yang dikeluarkan penyidik dan tentu apapun yang disita barang bukti tentunya mendukung proses penyidikan perkara. Mas, emang benar itu uang arisan atau memang ngaku-ngaku doang? Atau bisa dikembalikan atau Uang tunai yang diamankan dan disita dalam penggeledahan Pak Saudara ONS yang berlokasi di Bandung, kami temukan di uang pribadi Saudara ONS. Hmm. Berarti bukan uang arisan ya? Ya, nanti kita akan dalam tentunya ya keterangan-keterangan soal itu. Yang pasti uang diamankan dari kamar pribadi Saudara ONS. Tapi mungkin nggak sih bapak-bapak itu arisan gila aja kan? Tapi kuasa saksi dimaksud dikonfirmasi berkaitan dengan temuan-temuan penyidik yang terkait peristiwa penggeledahan baik yang dilakukan di Pak Saudara OS di wilayah Bandung ataupun yang di Indramayu dalam terkait kegiatan penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik, dokumen dan juga uang tunai bernilai ratusan juta rupiah. Tentu pemeriksaan kepada saksi-saksi dalam perkara ini khususnya terkait dengan penggeledahan atau terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara ONS dari tersangka SRJ selaku pihak swasta dalam perkara suap pinjam proyek di Kabupaten Bekasi. Tentu saksi-saksi yang dipanggil dimintai keterangan memberikan penjelasan dan konfirmasi berkaitan dengan dugaan penerimaan uang tersebut. Mas, tadi juga kuasa hukum dari Setiawati bilang sempat bertanya soal kemungkinan meminta kembali barang sitaan yang ditemukan penyidik di lokasi penggeledahan. Apakah memungkinkan KPK mengembalikan? Seminggu yang lalu penyidik melakukan sita terhadap beberapa barang yang dimiliki oleh klien kami. Nah, seperti yang Bapak-Bapak tahu, kalau ini berkaitan dengan siapa nih? AKM ya. KM sama HM. Jadi kehadiran kita itu adalah berkaitan dengan AKM sama HM. Bu diperiksa ditanya apa aja, Bu? Boleh Bu? Penyidik aja boleh? Ya minimal jadi. Iya, Sedikit saja ya. Ya, ya, gimana, Mas? Baik, terima kasih. Bapak-bapak wartawan. Kita dipanggil minta keterangan oleh karena seminggu yang lalu penyidik melakukan sita terhadap beberapa barang yang dimiliki oleh klien kami. Nah, seperti yang Bapak-bapak tahu, kalau ini berkaitan dengan siapa nih? AKM ya. KM sama HM. Jadi kehadiran kita itu adalah berkaitan dengan KM sama HM. Jadi kami tadi ditanyakan ada 16 pertanyaan yang pada intinya pertanyaan itu hanya sekitar 5 pertanyaan yang menjadi pertanyaan pokok. Seperti pertanyaan ini mengenal nggak gitu, jadi kami bilang tidak mengenal. Terus yang lain-lainnya menanyakan tentang yang barang yang disita. Barang yang disita itu dari mana, gimana, terus kita udah jelaskan dan sepertinya udah clear semua. Dan tadi juga kita udah mempertanyakan penyidik apakah barang tersebut bisa diambil. Penyidik menyarankan agar kita melakukan permohonan agar barang-barang tersebut bisa kita ambil. Itu mungkin teman-teman. minimal bisa disampaikan di sedikit Pak berapa item barang yang disita dan kemudian mungkin ada yang mungkin yang paling berharga atau apa gitu. Tadi itu sudah masuk materi ya Kang ya. Oh, Maaf gitu ya. ya. Takutnya salah. Ya Pak, secara ini ada beberapa barang yang itu. Ya Pak semua kemarin kan soal Dan memang ada intimidasi dari penyidik atau bagaimana Pak? Nah, waktu itu tidak ada yang secara langsung, tapi waktu itu ada beberapa hal yang dilakukan yang menurut kami kurang tepat, seperti permintaan untuk mematikan CCTV.
Gitu ya. Mungkin itu aja dulu ya. Bu, kalau untuk uang tabungan arisan itu dari mana memang Pak sumbernya Pak? Materi, Kang. Udah materi. Silakan. Dengan siapa abang namanya? Iya Bang, namanya siapa? Perlindungan Siombing. Oke, Kasih ya. bahwa ya keluarga sendiri yang mematikan CCTV itu bagaimana? Ya memang diminta dimatikan itu udah materi ya. Kasih ya. Makasih. Apinya mati sendiri atau gimana? Diminta dimatikan saja. Terima kasih. Maaf ya, Bapak-bapak. Makasih ya. Terima kasih. Enggak ada. Itu mungkin ada ketispak tadi. Melakukan penggeledahan di rumah anggota DPRD Jawa Barat Ono Surono. Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi, hari ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah saudara ONS yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat. Adapun penggeledahan dilakukan di wilayah Kota Bandung. Tentu dalam penggeledahan ini penyidik ingin mendapatkan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat dalam proses penyidikan perkara ini. Saat ini tim masih di lapangan, penggeledahan masih berlangsung. Nanti kami akan update hasil barang bukti apa saja yang kemudian diamankan dalam giat geledah hari ini. Di mana dalam konstruksi perkara ini KPK juga sudah pernah melakukan pemanggilan terhadap saudara ONS sebagai saksi untuk dimintai keterangannya, diantaranya terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara ONS dari salah satu tersangka dalam perkara ini, yaitu saudara SRJ yang merupakan pihak swasta, di mana dalam pokok perkaranya dalam konstruksi awal yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan bahwa saudara SRJ ini memberikan sesuatu begitu ya kepada ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi. Selain pemberian kepada saudara ADK, diduga juga SRJ memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak lainnya, sehingga dalam proses penyidikannya, penyidik kemudian mendalami dan menelusuri terkait dengan aliran uang dari saudara SRJ tersebut kepada pihak-pihak baik di lingkungan Pemkab Bekasi. Melakukan penggeledahan di rumah anggota DPRD Jawa Barat Ono Surono. Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi, hari ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah saudara ONS yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat. Adapun penggeledahan dilakukan di wilayah Kota Bandung. Tentu dalam penggeledahan ini penyidik ingin mendapatkan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat dalam proses penyidikan perkara ini.